Selamat siang Bapak, Ibu, dan mahasiswa, serta seluruh peserta acara. Selamat datang di acara sosialisasi ISMA tahun 2022. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan teknis pelaksanaan acara agar diharapkan kegiatan berjalan dengan masif. Peserta mengisi borang yang telah diberikan oleh panitia untuk mendapatkan link Zoom meeting. Para narasumber, undangan, dan mahasiswa akan diberikan tautan secara langsung. Para narasumber, undangan, dan panitia akan masuk terlebih dahulu dengan menggunakan fasilitas Zoom. Acara ini spesial diadakan hanya di Zoom untuk peserta yang tidak bisa melihat di Zoom akan diberikan tautan untuk link YouTube karena akan diupload di YouTube ISMA. Jadi pastikan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ISMA. Semua peserta di default untuk mode mute sejak awal dan hanya bisa unmute apabila disetting oleh operator. Peserta diimbau untuk menyalakan kamera agar suasana acara menjadi lebih dinamis. Peserta dan tamu undangan diharapkan untuk menggunakan virtual background yang telah disiapkan oleh panitia dan Zoom akan direkam untuk keperluan arsip panitia dan akan dipublish via YouTube. Baik, izinkan saya untuk mulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada para hadirin. Perkenalkan nama saya Krisanti Dias Ayuni atau Dias. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa dan berharga bagi saya untuk menjadi Master of Ceremony acara di siang hari ini pada hari Jumat 25 Maret 2022. Dalam acara besar kami yaitu Info Session ISMA 2022 for LLGT yang dilaksanakan secara daring. Sebagai informasi, kami menyelenggarakan agenda ini sebagai menindaklanjuti kegiatan soft launching ISMA 2022 yang telah dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada tanggal 18 Maret tahun 2022, serta sebagai upaya mensosialisasikan program ISMA 2022 wilayah-wilayah yang masih relatif sedikit jumlah pengunjung di website ISMA. Selain dilakukan di Zoom, acara ini juga ditayangkan di live YouTube ISMA. Juga tersedia door prize melalui kuis bagi peserta yang aktif dan interaktif mengikuti kegiatan ini melalui Zoom. Pertama-tama mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita bimbingan, keberkahan, dan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri dan berpartisipasi dalam acara ini tanpa suatu hambatan apapun. Di saat yang indah ini, saya ingin mengucapkan selamat datang pada Bapak dan Ibu yang terhormat yang telah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Yang terhormat, Pelaksana Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dr. Kiki Yuliati MSc, yang kami hormati Ketua Pelaksana Program Kampus Merdeka Bapak Supriyadi PhD, yang kami hormati Wakil Ketua 1 Pelaksana Program Kampus Merdeka Bapak Junaidi MA, yang kami hormati Ketua Program ISMA 2022 Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya, yang kami hormati Wakil Ketua Program ISMA 2022 Bapak Dr. Andi Rahadian Wijaya. Yang kami hormati seluruh pimpinan LLDikti di wilayah Bali, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan kantor urusan internasional, dekan, kaprodi, dosen, serta mahasiswa yang kami banggakan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta para mahasiswa sekalian. Selamat datang semua peserta sosialisasi yang hadir pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing supaya dapat menjadikan acara ini bermanfaat untuk kita semua dan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada siang hari yang istimewa ini kami memiliki beberapa agenda, kemudian izinkan saya untuk membacakan beberapa urutan agenda kami. Yang pertama adalah pembukaan yang sebelumnya kami bacakan bersama, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan sambutan dari Wakil Ketua 1 Pelaksana Program Kampus Merdeka Bapak Junaidi MA, kemudian sambutan dari Pelaksana Tugas Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dr. Kiki Yuliati MSc, dilanjutkan lagi oleh sambutan sekaligus pembukaan resmi acara dari Ketua Pelaksana Program Kampus Merdeka, Bapak Supriyadi PhD. Selanjutnya dilanjutkan oleh penayangan video resmi launching ISMA 2022. Dilanjutkan dari laporan dari Ketua ISMA, Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya. Lalu akan di puncak acara yaitu sosialisasi oleh Wakil Ketua Program ISMA 2022, Bapak Dr. Andi Rahadian Wijaya. Dan dilanjutkan lagi yaitu sesi tanya jawab beserta kuis dan sesi dokumentasi foto bersama dan penutup.
Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dimohon mempersiapkan diri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta saudara sekalian telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan dari Wakil Ketua 1 Pelaksana Program Kampus Merdeka, Bapak Junaidi MA. Selamat datang Bapak Junaidi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak Junaidi. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya Bapak Junaidi, apakah suara saya sudah terakses dengan lancar? Ya, mohon Baik. maaf ini agak putus-putus internetnya. Oh, baik. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Apakah Bapak sudah siap untuk memberikan sambutan, Bapak? Ya, baik, terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih. Kepada Bapak Junaidi, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Dr. Kiki, Direktur Belmawa, Dikti, dan juga Pak Supriyadi, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, sekaligus juga Ketua Pelaksana Kampus Merdeka Pusat, Pak Rahmat Sriwijaya, Ketua ISMA, Pak Andi, Wakil Ketua ISMA, para pimpinan LL Dikti, Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang sekalian. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Bapak Ibu sekalian, kami berbangga karena kita dapat menghadiri acara ini. Pertemuan ini adalah pertemuan yang sekian kalinya untuk sosialisasi program ISMA, Indonesian International Student Mobility Awards. Tahun ini menjadi istimewa karena tahun kedua ISMA yang sudah berhasil mengirimkan sekitar 950 awardee pada tahun 2021 dan insya Allah tahun ini akan mengirimkan sekitar 1.100 awardee ke 72 perguruan tinggi di 26 negara. Nah, Bapak Ibu sekalian dan dari mahasiswa yang turut mendengarkan, program ISMA terbuka untuk semua mahasiswa program S1 di seluruh Indonesia. Itu sebabnya kami mengajak para mahasiswa
untuk ikut serta di dalam program ISMA untuk belajar 1 semester di perguruan tinggi terbaik di dunia yang sudah kita seleksi. Untuk Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, kami berharap dan juga Bapak Ibu pimpinan LL Dikti di wilayah tengah dan di wilayah timur, kami berharap dapat mengajak semua mahasiswa dan terlibat aktif di dalam kegiatan ini. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada tim ISMA dan kami berharap Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa dapat bergabung di ISMA 2021. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas sambutan yang diberikan oleh Wakil Direktur Program Kampus Merdeka Bapak Junaidi MA yang telah memberikan sambutan sekaligus ilmu bagi kami. Agenda selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya langsung mengundang Pelaksana Tugas Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dr. Kiki Yuliati MSc untuk memberikan sambutan acara pada siang hari ini. Selamat datang Dr. Kiki. Kepada Dr. Kiki, apakah sudah siap memberikan sambutan? Baik, sepertinya sudah siap. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yang terhormat Ketua Pelaksana Pusat Kampus Merdeka, Bapak Supriyadi, PhD, MSc, Chartered Accountant. Wakil Ketua Pelaksana Pusat, Bapak Dr. Andes Gugup Kismono, MBA, PhD. Yang terhormat Ketua Pelaksana Program Kampus Merdeka, Bang Erwin Tobing, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Ketua Program ISMA, Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya. Yang saya hormati, seluruh Kepala LL Dikti se-Indonesia, Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi, dan para dosen dari seluruh penjuru tanah air yang saya banggakan. Salah satu agenda dalam transformasi pendidikan tinggi adalah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dikenal dengan MBKM. MBKM merupakan bagian dari transformasi pendidikan tinggi, dicanangkan pada awal tahun 2020 dan dilaksanakan pertama kali oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2021. MBKM merupakan strategi untuk mengakselerasi upaya menghasilkan SDM unggul yang relevan dengan kebutuhan zaman, yang siap menjadi pemimpin bangsa. Program Indonesian International Student Mobility Awards, atau kita kenal dengan IISMA, memberikan beasiswa dan merupakan salah satu dari 8 program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilaksanakan Kemendikbudristek bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Ibu dan Bapak sekalian, sarjana semester 4 sampai dengan 6 agar dapat menempuh kuliah di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri yang menjadi mitra Kemendikbudristek. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah untuk pengembangan minat, bakat, dan potensinya. Keikutsertaan mahasiswa sesuai dengan persyaratan yang berlaku di perguruan tinggi, mitra kita di luar negeri, dan perguruan tinggi asal mahasiswa. Sosialisasi program IISMA 2022 ke seluruh wilayah di Indonesia bertujuan untuk memperluas informasi tentang program ini sehingga membuka peluang bagi mahasiswa Indonesia di seluruh wilayah untuk meningkatkan minat serta peran mereka untuk mengikuti kegiatan ini. Demi kemajuan dan kesempatan bagi seluruh mahasiswa kita yang merupakan generasi penerus bangsa, kami mengharapkan peran serta, bantuan dan dukungan Bapak Ibu pimpinan LL Dikti, serta pimpinan perguruan tinggi untuk dapat mensosialisasikan serta menyebarluaskan informasi tentang program ISMA kepada mahasiswa di wilayah kerja masing-masing. Kami juga mengharapkan bantuan serta dukungan Bapak Ibu dosen
untuk memotivasi dan mendukung mahasiswanya agar mereka berperan serta dalam program ISMA 2022. Semoga seluruh upaya tulus ikhlas Ibu dan Bapak menyampaikan informasi tentang ISMA kepada mahasiswa kita menjadi salah satu jalan bagi terbukanya kesempatan mereka mengembangkan potensi dan meraih kompetensi yang diperlukan agar mahasiswa kita menjadi SDM unggul di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi atas bantuan Ibu dan Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Kiki atas sambutan yang telah diberikan. Juga selanjutnya, yaitu mari kita lanjutkan agenda selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Supriyadi PSD, Direktur Eksekutif Program Kampus Merdeka. Kepada Bapak Supriyadi, apakah sudah siap memberikan sambutan sekaligus juga membuka secara resmi terkait soft launching ISMA 2022 ini? Siap. Baik, terima kasih Bapak Supriyadi. Kepada Bapak Supriyadi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Tias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan, Ibu Dr. Kiki Yuliati, Pelaksana Tugas Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Yang saya hormati Bapak Junaidi, MA, Wakil Ketua Pelaksana Program Kampus Merdeka. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya, Ketua Program IISMA, serta Bapak Dr. Andi Rahadian Wijaya, Wakil Ketua Program IISMA. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh kepala LL-Dikti di wilayah Indonesia Tengah sampai dengan Timur, dan juga Bapak para kepala LL-Dikti di seluruh Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, serta bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, para peserta sosialisasi program IISMA tahun 2022, serta adik-adik mahasiswa yang tergabung melalui Zoom daring ini maupun yang melihat sosialisasi ini melalui kanal YouTube. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kebijakan Kampus Merdeka yang telah dicanangkan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, sarjana yang memahami dinamika perkembangan zaman, sehingga mereka mempunyai kompetensi yang relevan dengan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Pelaksanaan Kampus Merdeka diatur melalui Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020, bertujuan untuk memberikan hak kepada para mahasiswa, kepada anak-anak kita semuanya, untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar di luar program studinya selama 3 semester, atau paling tidak dalam 3 semester mereka menempuh studi di program studi perguruan tinggi masing-masing. Sebagai implementasi dari MBKM, Kemendikbud telah meluncurkan 9 program Kampus Merdeka yang dikelola secara terpusat, yang diatur dengan Kemendikbud nomor 74/P/2021, yang salah satu programnya adalah Indonesian International Student Mobility Awards atau IISMA. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, program IISMA secara resmi telah diluncurkan oleh Mendikbud pada tanggal 11 Mei tahun 2021. Melalui program IISMA ini, Kemendikbudristek membuka kesempatan bagi para mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah yang dapat disetarakan dengan mata kuliah di luar kompetensi prodinya. Dengan program beasiswa ini, mahasiswa difasilitasi
untuk dapat meraih capaian pembelajaran, ya, suatu minat dan bakatnya atau sesuai minat dan bakatnya, sehingga mereka akan lulus dari program program sarjana dan dapat bersaing dengan lebih baik di lapangan pekerjaan, baik itu pada tingkat nasional maupun juga tingkat internasional atau tingkat global. Dalam program ini, mahasiswa dapat menempuh pembelajaran di perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra Kemendikbudristek selama 1 semester atau 6 bulan yang disetarakan hingga 20 SKS. Saya kira ini akan menjadi satu pengalaman yang luar biasa bagi para mahasiswa untuk dapat belajar di perguruan tinggi mitra luar negeri. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah untuk pengembangan diri yang diminati dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di perguruan tinggi mitra di luar negeri dan perguruan tinggi asal mahasiswa di Indonesia yang kita cintai ini. Melalui program ISMA ini telah tersedia kesempatan luas bagi para mahasiswa di seluruh Indonesia untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan di perguruan tinggi terkemuka di dunia, serta mengembangkan jejaring internasional, memperoleh pengalaman lintas budaya, serta mempersiapkan diri untuk memasuki persaingan global dunia kerja. Bapak Ibu sekalian dan para hadirin yang saya hormati, pada tahun pertama pelaksanaan, program ISMA telah berhasil menjalin kemitraan dengan 72 perguruan tinggi luar negeri dan dari 26 negara berperingkat di atas 300 terbaik dunia menurut US World University Ranking tahun 2022. Pada tahun kedua pelaksanaan ISMA ini di tahun 2022 akan ditingkatkan selektivitas mitra perguruan tinggi luar negeri dengan reputasi yang lebih baik dan juga ditingkatkan perluasan kepesertaan mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan promosi. Target mahasiswa yang dapat berpartisipasi dalam ISMA tahun 2022 ini adalah sebanyak 1.100 orang mahasiswa. Nah, dengan adanya kegiatan sosialisasi program ISMA 2022 ini, diharapkan akan dapat memberikan informasi yang menyeluruh, informasi yang lengkap tentang program ISMA kepada para mahasiswa, namun juga kepada pengelola perguruan tinggi, mulai dari tingkat universitas, fakultas, sampai dengan tingkat program studi di masing-masing universitas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir mempersiapkan acara ini, yang sudah berpartisipasi pada acara ini, dan semoga nanti kegiatan sosialisasi program ISMA tahun 2022 ini dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk mendorong para mahasiswa mengikuti program ISMA tahun 2022 dan juga dapat Bapak Ibu sekalian sebar kepada para perguruan tinggi yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu sekalian. Selamat mengikuti sosialisasi program ISMA tahun 2022. Semoga semuanya berjalan lancar, aman, sukses bagi Bapak dan Ibu semuanya. Untuk selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi acara sosialisasi program ISMA tahun 2022 yang ke-7 wilayah LL Dikti dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak Bapak atas sambutan yang telah disampaikan oleh pelaksana Pusat Program Kampus Merdeka, Bapak Supriyadi PSD yang telah memberikan sambutan hangatnya sekaligus pembukaan resmi Info Session ISMA 2022 for LLDT. Semoga acara ini berjalan sesuai dengan aturan yang telah dilaksanakan dan telah dibuat, dan semoga juga wejangan dari Bapak Supriyadi PSD tadi dapat juga terimplementasi dengan baik. Dari ke acara selanjutnya, yaitu penayangan video official launching ISMA, juga yang tadi sudah ditayangkan oleh operator kepada tim media. Lalu agenda berikutnya adalah laporan dari Ketua Program ISMA 2022, Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya. Selamat datang Bapak Rahmat. Terima kasih, Yas. Kepada Bapak Rahmat, apakah sudah siap untuk memberikan laporan Bapak? Silakan, Yes. Baik Bapak, terima kasih kepada Dr. Rahmat Sriwijaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Dias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Direktur Belmawa, Ibu Dr. Insinyur Kiki Wiyati MSc, yang terhormat Bapak Supriyadi PSD, FSJ, CAAK, Eksekutif Director of Kampus Merdeka, dan juga Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, yang terhormat Bapak Junaidi MA, Deputi Program Direktur Kampus Merdeka, Bapak Ibu Pimpinan LLDikti, Bapak Ibu Rektor, dan juga Bapak Ibu dosen, Kaprodi, dan pimpinan perguruan tinggi, dan juga rekan-rekan mahasiswa calon awadi yang berbahagia. Mohon izin saya melaporkan situasi terkini dari program ISMA, yaitu pada saat ini sudah tergabung sebanyak 72 perguruan tinggi dari 26 negara, dan juga nantinya akan diseleksi sebanyak 1.100 calon awadi. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, perlu saya sampaikan di sini bahwa tingkat selektivitas pada tahun ini sangat meningkat. Jumlah visitor hingga pada hari ini ada sekitar 140.000 visitor, dan jumlah visitnya adalah lebih dari 1 juta visit, dan jumlah calon awadi yang sudah membuat akun di portal ISMA sebanyak 14.000. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian harus bekerja keras untuk memenangkan beasiswa tersebut. Saya kira tahun ini berbeda sekali dengan tahun sebelumnya yang merupakan tahun rintisan, sehingga tahun ini diharapkan menjadi tonggak sejarah untuk dapat melaksanakan program ISMA secara baik. Nah, rekan-rekan sekalian, terutama Bapak Ibu pimpinan LLDikti, untuk tahun lalu peminat atau pendaftar dari wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, dan Pulau Maluku, dan juga dari Sulawesi maupun NTT sangat minim sekali, sehingga hari ini memang kami khususkan untuk bisa memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan mahasiswa calon awadi dari wilayah-wilayah tersebut. Mudah-mudahan niat baik kami pada hari ini dapat memberikan hasil. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rahmat Sriwijaya yang telah memberikan laporan terkait ISMA 2020 saat ini. Semoga acara ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah diaturkan. Agenda selanjutnya yaitu puncak acara kami, yaitu kegiatan ISMA dengan sosialisasi yang akan disosialisasikan oleh Wakil Ketua ISMA, Dr. Andi Rahadian Wijaya. Kepada Dr. Andi, apakah Bapak sudah tersedia di ruangan?
Baik, Bapak. Ya, Mbak. Apakah Bapak Andi Ya, sudah udah siap. untuk memberikan sosialisasi? Baik, terima kasih Bapak Andi Iya. atas waktunya. Kepada Bapak Andi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik teman-teman semua, saya langsung aja. Jadi untuk sosialisasi hari ini adalah kami akan mencoba menerangkan buat teman-teman semua, terutama mahasiswa, bagaimana untuk bisa mendaftar di ISMA ya. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah nanti teman-teman membuka portal kita, alamatnya adalah site.isma.id. Seperti ada yang di atas itu ya. Nah, dari situ nanti ada keterangan mengenai requirement eligibilitas. Nah, kalau sudah buka ini, kemudian teman-teman bisa masuk ke klik kanan atas, yaitu apply. Nah, dari apply di situ, kemudian teman-teman bisa melakukan register ya. Jadi, teman-teman melakukan register, masukkan email. Nah, email kemudian nanti harus diingat baik-baik ya. Jadi nanti itu akan selalu kita gunakan sebagai cross-check kalau ada apa-apa gitu ya. Kemudian masukkan username, password. Nah, setelah itu kemudian di-register. Oke. Nah, kalau sudah register, maka kemudian teman-teman bisa mulai melakukan pendaftaran. Nah, nanti masukkan email atau username tadi yang sudah ada, kemudian masukkan password, kemudian login. Ya. Nah, di sini kemudian teman-teman bisa mulai melakukan pengisian. Nah, jangan takut untuk tidak memulai pengisian karena apapun yang Anda tulis itu masih bisa disimpan sebagai draft. Ya, jadi mulai saja mengisi, kemudian nanti masih disimpan sebagai draft. Jadi kalau belum yakin, nanti jangan submit dulu. Nah, kalau sudah, maka Anda bisa masukkan. Pertama adalah masukkan NIK. Ya, jadi Anda lihat di KTP Anda, masukkan NIK. Kemudian data-data yang lain, itu adalah Anda cek nanti di PD Dikti. Di situ ada linknya PD Dikti. Jadi nanti teman-teman klik di PD Dikti itu, kemudian nanti masukkan nama Anda ya. Jadi nanti di situ nama ada mulai dari nomor induk mahasiswa, prodi, universitas, itu Anda pastikan sama persis dengan PD Dikti ya. Jadi gampangnya adalah Anda copy paste saja, copy paste dari data yang ada di PD Dikti. Nah, selanjutnya Anda masukkan NIK, kemudian NIM, pastikan sama dengan PD Dikti. Setelah itu kemudian Anda masukkan birth of date, ya. Ya, Anda bisa melakukan juga pemilihan di situ, tanggalnya berapa, kemudian bulannya berapa, kemudian tahunnya berapa. Oke. Nah, selanjutnya adalah Anda memilih universitas. Nah, dari situ sudah ada menu scroll down. Nah, kalau Anda ternyata tidak bisa menemukan nama universitas Anda, maka Anda klik di others. Ya, jadi kalau di menu scroll down nggak ada, Anda pilih pilihan others. Setelah itu Anda tuliskan nama perguruan tinggi Anda di bawahnya. Nah, di situ ya. Nah, setelah itu Anda masukkan nama Anda, ya pastikan di PD Dikti itu namanya sama ya. Jadi nanti Anda cross check antara di KTP atau di paspor dengan di PD Dikti. Untuk tahapan ini sementara Anda pastikan sama dengan PD Dikti dulu, gitu ya. Kemudian setelah di program Anda masukkan ya, copy paste dari PD Dikti saja. Kemudian enrollment year-nya Anda masukkan kapan Anda mulai terdaftar. Di situ ada dua opsi karena kita saat ini hanya menerima mahasiswa semester 4 atau 6, sehingga opsinya adalah 2019 atau 2020. Oke. Nah, kemudian sama semester akan ada dua pilihan, 4 atau 6. Nah, selanjutnya Anda pilih, Anda ketikkan
berapa IPK sampai semester 4 atau sampai semester 6. Atau kalau misalnya semester 4 atau 6 belum keluar, berarti sampai semester 3 atau sampai semester 5. Tetapi adalah IPK ya, jadi bukan IP semester yang lalu, tapi IPK. Oke, Anda masukkan. Setelah itu Anda pilih jenis tes kemampuan bahasa, sertifikat tes kemampuan bahasa yang sudah Anda punyai. Nah, di sini ada 3 opsi di ISMA yang boleh kita ajukan, itu adalah ada IELTS, ada TOEFL IBT, dan Duolingo. Nah, Anda pilih salah satu yang sudah Anda punya. Nah, setelah Anda masukkan, misalnya IELTS, kemudian Anda masukkan data dari tes IELTS tadi, gitu ya. Pastikan memilihnya benar ya. Jadi jangan kemudian Anda pilih IELTS, padahal Anda punya IBT, sehingga Anda masukkan nanti ketika IELTS, itu kan maksimal 9. Anda masukkan nanti akan ratusan. Nah, itu pastikan ya, cek dan recheck antara language test type dengan yang Anda punya. Kemudian juga masukkan nanti tanggal ujiannya yang ada di sertifikat, itu Anda masukkan datanya. Kemudian juga nomor pada saat Anda melakukan ujian yang ada di sertifikat. Nah, ini menjadi sangat penting karena kami akan meng-cross-check dari berdasar nomor ini kepada penyelenggaranya. Dalam hal ini kalau IELTS ya kita akan cross-check ke yang mengeluarkan sertifikat tadi. Oke, selanjutnya Anda masukkan data Anda mulai dari family name, first name, gitu ya. Sesuaikan dengan nama yang ada di sertifikat Anda. Kemudian masing-masing band Anda masukkan nilainya. Jadi mulai listening, reading, speaking, writing Anda masukkan. Oke, nah setelah itu adalah Anda masuk ke additional information. Di sini yang pertama adalah apakah Anda mempunyai identitas atau paspor selain Indonesia. Artinya di sini apakah Anda mempunyai kewarganegaraan ganda atau tidak. Kalau Anda hanya punya kewarganegaraan Indonesia, maka jawabnya tidak, gitu ya. Oke, kemudian apakah saat ini Anda menerima beasiswa tetapi sumbernya adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Teknologi. Nah, di situ ada 3 pilihan. Yang pertama adalah tidak, berarti Anda tidak mempunyai. Kemudian 2 pilihan berikutnya adalah mempunyai, tetapi yang pertama adalah mau untuk mempendingkan beasiswa tadi itu selama mengikuti ISMA, atau tidak mau memendingkan atau me-withdraw beasiswa tadi itu selama mengikuti ISMA, gitu ya. Intinya apa? Intinya adalah beasiswa ini, sumber beasiswa tidak boleh double funding. Artinya kalau Anda menerima beasiswa, apakah itu dari kementerian ya, beasiswa unggulan, beasiswa bidik misi, itu intinya boleh mendaftar, tetapi kemudian kita akan pastikan bahwa selama mengikuti ISMA itu tidak ada double funding, itu ya. Kemudian ada tambahan itu juga nanti dari LPDP ya, beasiswa LPDP itu nanti juga data itu akan kami mintakan. Baik, lanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan mengikuti program MBKM. Jadi kita punya ada program-program MBKM ya, seperti misalnya kampus mengajar, kemudian pertukaran merdeka, kemudian ada MSIB ya, magang bersertifikat dan seterusnya. Nah, di situ Anda pilih apakah Anda pernah mengikuti atau belum ya. Misalnya Anda belum gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah di situ adalah Mbak, naik yang MBKM. Yang kita tanyakan di MBKM itu adalah apakah Anda pernah mengikuti lebih dari 2, lebih dari 1 ya. Jadi artinya kalau sudah pernah mengikuti 2 kali, 3 kali,
4 kali itu nggak boleh. Tapi kalau masih 1 itu Anda tulis berarti apa tidak ya. Jadi kalau misalnya saat ini Anda baru mengikuti program kampus mengajar, tetapi nanti pada saat program pelaksanaan ISMA itu misalnya sudah selesai sehingga Anda pengen mendaftar ke ISMA, maka di situ kan baru 1 kali Anda mengikuti MBKM, berarti jawabannya adalah tidak. Tetapi kalau Anda sudah pernah mengikuti misalnya kampus mengajar, kemudian mengikuti magang bersertifikat, berarti kan sudah 2 kali, berarti di situ ditulisnya yes, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah di sini self deklarasi dulu untuk tahap ini, yaitu apakah Anda pernah terlibat dalam penyalahgunaan nafsa dan obat-obat terlarang. Di tahapan ini kami masih minta self deklarasi. Jadi nanti Anda membuat suatu pernyataan, nanti diketahui oleh dari pihak universitas. Tetapi kalau Anda lolos, nanti kami akan meminta untuk ada tes dari lab, gitu ya. Jadi misalnya Anda tidak pernah terlibat, ya di situ ditulis no. Tapi kalau nanti Anda lolos ke tahap berikutnya, nanti akan kami minta di form terpisah, gitu ya, bukan di sini. Itu nanti akan ada, Anda harus upload hasil tes, gitu ya. Oke, berikutnya. Berikutnya pertanyaannya adalah apakah Anda pernah ikut dalam program mobilitas internasional secara fisik? Ya, jadi kami highlight adalah program mobilitas internasional secara fisik. Jadi kalau online berarti tidak dihitung. Dan itu dilakukan selama menjadi mahasiswa sarjana S1. Artinya apa? Artinya kalau waktu SMA Anda ikut AFS atau yang lain itu tidak dihitung. Nah, di sini berarti yang kami highlight adalah bahwa Anda apakah pernah mengikuti program mobilitas internasional selama menjadi mahasiswa S1 dan dilakukan secara fisik. Ya, dari situ Anda tinggal menjawab apakah ya atau tidak, gitu ya. Baik, misalnya belum pernah, gitu ya. Nah, berikutnya adalah apakah Anda pernah terlibat dalam suatu atau ditersangkakan atau sudah menjadi terdakwa atau menjadi terpidana ya dalam kasus hukum, gitu ya. Nah, di situ untuk saat ini itu adalah berupa self deklarasi ya. Nanti kita akan minta SKCK di belakang. Oke, kemudian yang berikutnya adalah apakah Anda pernah mengikuti tes TB atau TBC, gitu ya. Nah, di sini menjadi sangat penting karena beberapa negara itu mensyaratkan bahwa hasil TBC tes pada lab-lab yang sudah ditunjuk oleh embassy-nya, oleh kedutaan besar dari negara tersebut, ya. Jadi ada limited, ada pilihan terbatas dari rumah sakit tadi yang bisa mengeluarkan hasil tes TB, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau teman-teman pernah mendapatkan TBC, kemudian teman-teman hasilnya saat ini masih positif misalnya, itu lebih baik memilih negara yang lain. Karena jangan gambling bahwa Anda saat ini positif, kemudian memilih taruhlah di Inggris. Nah, pada saat nanti mengurus visa, itu kemudian dites pada lab yang sudah ditunjuk, kalau hasilnya negatif, hasilnya positif, maka Anda tidak bisa berangkat. Gitu ya. Jadi tolong pastikan bahwa memang Anda saat ini, pada saat daftar itu ada baiknya memang hasilnya negatif semua. Oke, next. Nah, setelah itu adalah kami minta, jadi di sini ada tweetbone mengenai ISMA. Jadi nanti tolong Anda sebelum mendaftar ini atau pada saat mengisi ini nanti Anda klik di link tweetbone-nya. Setelah itu Anda posting di sosmed Anda. Setelah itu kemudian nanti alamat posting Anda tadi itu URL-nya Anda postkan di sini, gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita bisa mengisi Anda bisa mengisi semua sosmed Anda ya. Jadi
apakah dari Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn. Kalau mempunyai blog atau website, tolong diisikan. Itu ya. Oke, nah berikutnya adalah pemilihan perguruan tinggi. Jadi kita memberikan tahun ini ada 2 pilihan yang bisa Anda ambil. Ya, dan dari 2 pilihan itu Anda pilih sesuai yang Anda sukai dan sesuai dengan kebutuhan atau Anda pastikan Anda bisa memenuhi persyaratan yang ada di perguruan tinggi. Jadi misalnya kayak bahasa, memang kami membatasi taruhlah IELTS 6 secara overall score. Tetapi nanti beberapa perguruan tinggi itu ada yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Taruhlah perguruan tinggi A, dia overall score memang 6, taruhlah ya. Tetapi ternyata reading sama speaking dia harus 6,5. Nah, itu pastikan Anda sudah membacanya, dan itu informasi itu ada di link yang di bawah Select University tadi itu, yang berwarna biru itu. Di situ bisa Anda klik, kemudian Anda bisa memilih atau Anda bisa membaca requirement yang khusus untuk masing-masing perguruan tinggi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa requirement yang ada pada materi sosialisasi itu hanyalah requirement untuk menjadi pendaftar di ISMA. Tetapi kemudian per perguruan tinggi itu ada yang lebih tinggi. Nah, itu Anda pastikan Anda bisa memenuhi syaratnya. Oke, nah selanjutnya Anda pilih nama perguruan tinggi, kemudian Anda bisa memilih nanti nama mata kuliah yang ada di perguruan tinggi tadi. Jadi kalau Anda sudah memilih misalnya UC Chile, maka kemudian Chile ya, kemudian Anda pilih mata kuliah yang misalnya Anda akan ikuti ya. Dan di sini ada 4 mata kuliah yang bisa dipilih. Nah, selanjutnya hal yang sama adalah untuk pemilihan pada universitas pilihan keduanya ya. Jadi Anda bisa milih taruhlah UM, Anda kemudian bisa memilih mata kuliah apa saja yang bisa Anda ikuti. Oke. Baik. Nah, berikutnya kemudian Anda mengupload beberapa dokumen yang diperlukan. Jadi mulai dari hasil tes baik TOEFL IBT, Duolingo maupun ke IELTS ya. Nah, di situ Anda bisa upload dengan maksimum size-nya 500 kilobyte ya. Jadi nanti dikecilin ya ininya. Dan formatnya adalah dalam bentuk PNG atau PDF. Nah, kalau Anda mempunyai dokumen lain untuk tes bahasa, misalnya pernah ngikut TOEFL, tapi juga pernah ngikut Duolingo, Anda bisa masukkan juga di kolom yang berikutnya, gitu ya. Jadi Anda upload juga yang berikutnya. Oke, kemudian juga nanti kami minta upload bukti IPK, transkrip IPK dari semester 1 sampai 3 atau dari semester 1 sampai 5. Jadi nanti Anda minta ke ini ya, ke universitas, kemudian Anda uploadkan ke sini. Nah, kemudian juga ada rekomendasi dari kantor urusan internasional atau yang setara atau di atasnya. Yang di situ adalah surat rekomendasi mewakili WR1 bidang akademik, gitu ya. Nah, itu Anda minta sudah ada template-nya, jadi Anda tinggal download template-nya dulu, Anda isi, kemudian Anda mintakan tanda tangan ke kantor urusan internasional. Nah, kemudian nanti Anda upload ke sini. Kemudian beberapa deklarasi. Jadi mulai deklarasi mengenai tidak pernah ikut dalam student mobility, itu juga ada download, ada template-nya, Anda download, Anda isi, kemudian Anda tanda tangan, dikasih materai, ya. Kemudian juga ada mengetahui dari pihak universitas, ya, dalam hal ini KUI, ya. Nah, itu juga hal yang sama untuk deklarasi mengenai penyalahgunaan nafsa,
Ada template-nya juga, Anda isi, Anda kasih materai, minta persetujuan, pengesahan ya, mengetahui dari pihak universitas, kemudian nanti diupload lagi. Kemudian juga untuk pernyataan tidak pernah terlibat dalam sexual violence, ya itu juga ada template, kemudian Anda isi. Nah, kalau itu semua sudah, kemudian Anda masuk ke tahap berikutnya, yaitu essay question. Ya. Di sini ada 4 pertanyaan yang harus Anda jawab, dan Anda menjawabnya dengan mengetikkan pada kolom di situ, jumlah kalimatnya adalah 150 sampai 350 kata. Gitu ya. Jadi kami minta Anda bisa menerangkan hal-hal yang penting dari diri Anda itu dengan maksimum 350 kata. Kemudian semua ini dalam bahasa Inggris ya, jadi Anda bisa tuliskan di situ. Kalau masih belum yakin, Anda bisa klik nantinya save draft dulu ya. Jadi Anda tulis dulu save draft, nanti kemudian dikoreksi lagi, kemudian nanti save draft dulu. Nah, itu semua Anda lakukan sampai Anda sudah yakin. Kalau sudah yakin, maka kemudian Anda bisa me-submit-nya. Gitu ya. Jadi kalau sudah yakin Anda submit. Nah, kemudian hal yang penting adalah bahwa pada saat nanti kita tutup pendaftaran, pastikan bahwa Anda sudah submit, gitu ya. Jadi kalau Anda belum submit, maka kita belum bisa mempertimbangkannya sebagai pendaftaran, gitu ya. Jadi pastikan itu. Kemudian nantinya akan ada countdown ya. Jadi kita ada timernya nanti sampai tanggal penutupan gitu ya. Itu akan kita buka kurang lebih mungkin 2 minggu sebelum batas akhir gitu ya. Sehingga teman-teman biar tidak lupa mengenai kapan paling lambat harus sudah di submit gitu. Oke, nah itu mungkin ya. Jadi ini kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kami juga punya tutorial di Instagram ya. Ada beberapa juga di YouTube ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih Mbak Dias. Waktu saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Andi Rahadian Wijaya telah memberikan sosialisasi kepada para mahasiswa. Semoga sosialisasi ini juga menjadi tonggak semangat untuk para future awardees dalam menggali potensi untuk mengikuti program ISMA 2022 ini. Baik, memasuki agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Apabila memiliki pertanyaan, silakan mengirimkan pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama, underscore status atau seperti mahasiswa atau staff ataupun dosen, underscore universitas asal, kemudian pertanyaan. Baik, karena sudah banyak sekali Bapak Andi, ternyata pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh para peserta supaya pada ini ya Bapak, pada semangat banget Andis untuk mengikuti ISMA nih Bapak sepertinya. Baik, mungkin nanti langsung saja dia berikan pertanyaan kepada Bapak, lalu akan Bapak jawab atau mau ditampung dulu Bapak? Langsung saya jawab, nggak apa-apa. Baik, baik Bapak. Bapak Andi sudah siap ya Bapak untuk menjawab pertanyaan yang banyak ini? Baik Bapak, terima kasih Bapak. Pertanyaan pertama yaitu, apabila nama saya di data dikti tidak sesuai dengan KTP, sebaiknya saya menyesuaikan nama yang mana Bapak, KTP atau data dikti? Terima kasih. Baik, karena ini untuk pendaftaran di awal itu kami akan cross-check-kan dengan data di PD Dikti. Jadi nama pada saat Anda mendaftar itu gunakan nama yang ada di PD Dikti. Kalau nanti Anda sudah lolos ke tahap interview, maka nama tadi itu akan kami sesuaikan dengan nama yang ada di paspor, gitu ya. Paspor atau KTP, otomatis KTP kan harus sesuai dengan paspor ya, jadi gitu. Tapi untuk tahap ini, tahap pendaftaran, itu pastikan nama Anda ada di PD Dikti, karena kami akan cross-check-nya adalah dengan PD Dikti. Begitu Mbak Dias.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Andi. Semoga jawaban dari Bapak Andi menjawab pertanyaan dari para mahasiswa sekalian. Baik Bapak, berlanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu terkait dengan input hasil English Proficiency tes secara elektronik, sebaiknya dilakukan sebelum submit data atau setelah submit data di portal pendaftaran Bapak? Nah, jadi kalau untuk hasil tes itu kan kami akan minta upload hasil tesnya ya. Jadi Anda juga sudah harus punya hasil pengetesannya ya. Jadi kemudian kalau sudah punya, kemudian Anda masukkan, termasuk juga nanti masukkan data-data tadi itu pada kolom yang ada di tes bahasa Inggris yang Anda ikuti ya. Jadi itu ya, jadi harus punya dulu, kalau enggak bisa daftar begitu ya. Baik Bapak, terima kasih. Berarti harus punya hasil tesnya terlebih dahulu ya Bapak, baru mendaftar. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kemudian berlanjut kepada pertanyaan ketiga, yaitu apakah lebih diprioritaskan menggunakan IELTS sebagai EPT atau Duolingo Bapak? Dan apakah dianggap setara? Jadi kita sudah ada formulasinya yang berlaku umum, itu adalah penyetaraan ya. Jadi misalnya IELTS atau Duolingo skornya berapa, itu setara dengan IELTS berapa, kemudian setara dengan TOEFL IBT berapa gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan tiga-tiganya ya, salah satu dari tiga tersebut tergantung dari kesiapan, mohon maaf dalam tanda kutip, biaya dan waktu gitu ya. Karena ketiga lembaga pengetesan tadi itu mempunyai tarif yang berbeda, kemudian mempunyai keleluasaan waktu yang berbeda atau jadwal yang berbeda. Nah, kami tidak membatasi, jadi kami serahkan kepada Anda mana yang menurut Anda paling menguntungkan, karena ada plus minusnya semua ya. Jadi beberapa negara ada yang hanya menerima satu jenis tes tertentu, ada yang bisa menerima tiga-tiganya. Nah, itu pastikan Anda sebelum memilih, sekarang kan sudah bisa ngecek perguruan tingginya ya. Jadi Anda bisa mengecek mereka butuhnya apa saja gitu ya. Walaupun kami sudah bernegosiasi agar semua partner university itu menerima ketiga-tiganya, tetapi ada mungkin sedikit ya minoritas gitu perguruan tinggi mitra yang untuk saat ini hanya menerima jenis tes English tertentu gitu. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Kemudian melanjut kepada pertanyaan berikutnya. Bagaimana sistem ISMA dalam memutuskan bahwa mahasiswa ini diarahkan untuk masuk ke host university pilihan kedua ketika kandidat lain menjadikan host university yang sama sebagai pilihan pertama, Bapak? Jadi di sini pilihan 1-2 ini kita hanya memberikan Anda mempunyai 2 pilihan, tetapi pertanyaannya kan mungkin kayak gini ya, kalau ada yang pilihan kedua tetapi hasil skornya nanti dia lebih tinggi dibandingkan yang memilih pada pilihan 1 kemudian dimenangkan siapa. Nah, kami hampir sama dengan modelnya kalau Anda mendaftar di SMA atau SMP ya. Jadi kita akan ambil yang terbaik. Jadi pilihan 1-2 itu kalau Anda masuk pilihan satunya perguruan tinggi A, ternyata di sana Anda kalah bersaing, kemudian Anda dilemparkan ke pilihan 2. Nah, di pilihan 2 tentu saja Anda akan bersaing dengan orang-orang yang mempunyai pilihan 1 dan pilihan 2 untuk Universitas B tadi. Maka di situ kami tidak memperhatikan apakah Anda itu pilihan 1 atau pilihan 2 di perguruan tinggi B, tetapi kami akan campurkan saja sehingga nanti nilai yang terbaik itu yang akan lolos. Gitu ya. Baik Bapak, jadi yang penting nilainya bagus gitu ya Bapak. Jika kita belajar lebih giat, terus kemudian hasil nilainya itu bagus, nanti akan lebih diprioritaskan ya Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu untuk 3 surat declaration, itu apakah ditandatangani oleh KUI semua, atau bisa pihak WR3, atau berbeda-beda diperbolehkan juga, atau harus sama semua Bapak? Intinya KUI adalah yang kita anggap sebagai level terendahnya ya. Dalam hal ini berarti apa?
dia mewakili sebagai WR3. Tetapi kalau misalnya perguruan tinggi Anda dalam hal ini misalnya tidak punya kantor urusan internasional, karena beberapa perguruan tinggi ada yang seperti itu, Anda bisa gunakan pejabat yang di atasnya KUI. Dalam hal ini berarti apa? Bisa menggunakan WR3. Ya, jadi kalau misalnya perguruan tinggi Anda relatif kecil gitu ya, masih memungkinkan dengan WR3 ya pakai WR3 nggak masalah gitu ya. Tapi tidak boleh di bawah KUI ya. Kalau KUI kan levelnya universitas. Kalau kemudian Anda minta dari level fakultas nggak boleh, apalagi level prodi nggak boleh. Karena ini kaitannya adalah terkait dengan kebijakan nantinya perguruan tinggi Anda itu akan mengakui 20 SKS tersebut. Baik Bapak, jadi kesimpulannya yaitu KUI adalah yang terendah ya Bapak. Jadi kalau misalnya di bawah KUI ya jangan begitu ya Bapak. Baik Bapak. Jadi patokannya adalah minimal tantangan dari pihak KUI, Host University ya Bapak. Home University mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak. Apakah surat deklarasi harus yang dari template ISMA atau boleh mengikuti template dari universitas? Nah ini banyak Bapak yang bertanya soal ini Bapak. Nah, jadi saran saya Anda gunakan template ISMA saja ya, biar seragam dan memudahkan bagi kami untuk melakukan pengecekan, gitu ya. Baik, jadi amannya menggunakan template dari ISMA ya Bapak? Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, apakah seleksi beasiswa IISMA menggunakan sistem kuota regional atau seleksinya sama untuk seluruh mahasiswa? Jadi kami tidak menggunakan kuota ya. Jadi kami kuotanya adalah satu Indonesia gitu ya. Jadi kami akan men-treat siapapun itu, tidak peduli dari perguruan tinggi dari swasta maupun dari negeri, tidak peduli apakah Anda di Jawa, di luar Jawa, di Aceh, di Papua. Intinya kita akan consider semuanya sama ya. Kita treat sebagai mahasiswa di bawah dikti gitu ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Bentar nggak Bapak, saya juga sedang memilih pertanyaan yang sekiranya banyak sekali dipertanyakan oleh para mahasiswa. Pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk semua akomodasi dari tempat tinggal, biaya perjalanan, karantina, dan lain-lain, apakah ditanggung semua dari pihak ISMA? Ya, baik, jadi dari ISMA itu kita akan mengcover semua ya. Mengcover semua itu artinya kita akan mengcover mulai Anda dari domisili. Nah, domisili nanti bisa memilih ada 3 pilihan. Yang pertama adalah domisili sesuai perguruan tinggi asal Anda. Yang kedua adalah domisili sesuai dengan KTP Anda. Atau yang ketiga adalah domisili mengikuti Jakarta. Taruhlah gini, misalnya saya orang Papua, tapi kuliahnya di Ambon. Nah, itu mana yang bisa kita pakai? Nah, kita bisa menggunakan, apakah menggunakan dari Papua, ya kan, sesuai dengan KTP, ataukah perguruan tingginya berarti dari Ambon, ataukah karena misalnya Anda akan berangkat itu tidak memerlukan itu, atau karena masih online kemudian Anda posisi saat ini baru di Bandung misalnya, maka dari situ Anda bisa menggunakan keberangkatan dari Jakarta. Gitu ya. Jadi ada 3 ya pilihannya, Jakarta, domisili sesuai KTP, atau domisili sesuai perguruan tinggi tempat Anda belajar. Nah, kemudian dari Jakarta Anda akan menggunakan pesawat terbang, itu semua kita tanggung. Nah, begitu sampai di perguruan tinggi sana ada karantina, maka karantina akan kita bayarkan, gitu ya. Nah, setelah itu kemudian yang lain kita cover. Nah, pada saat pulang nanti juga sama, hanya kalau pada saat pulang, kalau Indonesia masih menganut karantina, karena ini adalah program pemerintah, maka karantina hanya bisa dilakukan di Wisma Atlet. Nah, kalau Anda ingin melakukan karantina tetapi tidak di Wisma Atlet, boleh nggak boleh, tetapi itu tidak kita tanggung. Gitu. Baik Bapak, terima kasih Bapak.
Kemudian Bapak, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah setibanya mahasiswa pertukaran ke negara tujuan dari pihak IISMA mendampingi sampai ke tempat tinggal di negara tujuan atau hanya sampai di bandara lokal di Indonesia saja? Terima kasih. Untuk pendampingan, jadi kami akan ada sesi pelepasan, kemudian ada sesi pre-departure briefing. Jadi kami akan mengkontakkan Anda dengan kantor urusan internasional dari perguruan tinggi tempat Anda tujuan sana. Ya, setelah itu kemudian juga kami akan mengkontakkan Anda dengan dari KBRI Indonesia yang ada di negara tujuan Anda. Nah, dari situ nanti kita akan lakukan briefing. Nah, kemudian kami lakukan dalam tanda kutip serah terima gitu ya. Jadi serah terima kami akan menyerah terimakan Anda kepada perguruan tinggi di luar negeri maupun dengan KBRI. Jadi kami akan menitipkan Anda semua menjadi tanggung jawab mereka. Tentu saja kami akan terus memonitor. Selain itu kami juga bekerja sama dengan PPI, jadi Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di masing-masing negara maupun masing-masing perguruan tinggi di sana. Ya, jadi jangan khawatir gitu ya. Jadi kita walaupun kami tentu saja tidak mungkin kami mendampingi Anda sampai ke sana, tapi kami punya tim pendampingan. Begitu. Baik, Bapak. Jadi aman ya Pak di sana Bapak, walaupun sudah tidak harusnya didampingi. aman ya. Dan berita bagus untuk tahun ini kami akan membuat pembekalan-pembekalan ya. Jadi baik dari sisi pembekalan psikologi, pembekalan budaya, pembekalan akademik gitu ya. Jadi termasuk juga pembekalan mengenai yang lain. Jadi misalnya bullying, kemudian Kesehatan mental gitu Bapak. mengenai kesehatan mental menjadi penting ya. Jadi berbahagialah yang akan berangkat tahun ini ya dibandingkan dengan tahun yang lalu gitu ya. Ya, karena sudah dipersiapkan lebih masif ya Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Lanjut pertanyaan berikutnya yaitu apakah diperbolehkan untuk menggunakan tanda tangan digital pada surat deklarasi dan apakah diperbolehkan juga menggunakan e-materai Bapak? Baik, untuk e-materai itu diperbolehkan. Sementara untuk yang tanda tangan digital, untuk yang tanda tangan Anda itu kan suka nggak suka kan harus basah ya. Tapi nanti tanda tangan digital dari yang perguruan tinggi itu boleh ya. Jadi masih misalnya karena Anda sekolah saat ini masih jauh gitu ya, sehingga kemudian ada pengesahan ke perguruan tinggi di tempat Anda sekolah itu harus pakai digital, nggak masalah. Kemudian e-materai juga diperbolehkan. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu saya sudah upload transkrip dengan 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Apakah tidak masalah Bapak atau harus full bahasa Inggris? Masalah ya, yang penting ada bahwa itu transkrip resmi dan ada bahasa Inggrisnya ya. Karena kenapa? Karena kami kan akan membutuhkan data itu ketika nanti dari perguruan tinggi mitra itu membutuhkan. Jadi kalau sudah dual bahasa itu nggak masalah. Tapi kalau semuanya masih bahasa Indonesia ya harus di dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi minta nanti dari kampus untuk yang dalam bahasa Inggris. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian nilai transkrip saya tidak sesuai dengan data antara di universitas dan yang ada di data dikti karena masih penyesuaian dengan kampus Merdeka. Apakah ada cara untuk penyesuaiannya seperti apa Bapak atau saya cukup mengikuti data dikti saja? Baik, untuk yang ada perbedaan terkait dengan IPK ya, antara di PD Dikti dengan di perguruan tinggi Anda minta transkripnya adalah yang dari perguruan tinggi Anda gitu ya. Jadi PD Dikti nanti akan kami gunakan untuk cross check. Tapi jangan khawatir, kami paham juga bahwa tidak semua perguruan tinggi dalam negeri itu update di PD Dikti itu sesuai dengan waktu ya. Jadi kami intinya tidak akan merugikan Anda. Jadi kami akan ambil beberapa hal yang kurang prinsipal tadi itu akan kami cross checkkan satu persatu. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, pokoknya ada perbedaan PD Dikti dan Anda gunakan yang diklaim dari perguruan tinggi asal Anda apa gitu ya.
Nanti kalau ada perbedaan yang cukup banyak, kami akan mengontak perguruan tinggi Anda, gitu ya. Jadi kami kontak dari KUI-nya atau Pak Wakil Rektor untuk meminta yang benar yang mana. Gitu. Baik, Bapak. Baik, Bapak, karena sudah ada 12 pertanyaan ya, Bapak, dan sudah cukup menjawab semua pertanyaan dari para mahasiswa. Terima kasih, Bapak Andi Rahadian, telah menjawab pertanyaan dari mahasiswa, dan semoga jawaban dari Bapak juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para future awardees, dan semoga juga future awardees jadi lebih termotivasi dan terjawab nih, oh jadi aku harus gimana nih, apa yang aku harus persiapkan nih ke depannya. Terima kasih, Bapak Andi. Sehat selalu, Bapak. Boleh satu kalimat buat teman-teman. Boleh, Bapak. Ya, Boleh, jadi Bapak. teman-teman mahasiswa jangan takut untuk mendaftar ya. Jadi pokoknya daftar dulu saja, buka akun, masukkan draft gitu ya. Nanti sambil lihat mana yang kira-kira pas dengan Anda gitu ya. Nah, kemudian kami sudah memberikan 2 pilihan, pergunakan 2 pilihan tersebut dengan baik gitu ya. Jadi sudah bisa melihat ya kira-kira oh ini pilihan ini bakal akan berat. Jangan milih dua-duanya yang berat gitu juga ya. Jadi nanti bisa menilai diri sendiri lah gitu. Nah, mungkin itu intinya pokoknya daftar saja. Makasih, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Andi Rahadian. Di kesimpulannya adalah visi dan misi tanpa aksi adalah halusinasi. Jadi kalau misalnya ingin terrealisasi untuk bisa berangkat ISMA ke negara yang diinginkan, kita harus beraksi ya Bapak. Baik, terima kasih Bapak Andi. Nah, agenda selanjutnya yaitu agenda yang ditunggu-tunggu juga oleh para peserta di Zoom ini, karena kami mengadakan kuis dan pastinya ketika kita mengikuti kuis ada door prize-nya ya. Jadi mungkin langsung aja dia akan buka caranya bagaimana nih mengikuti kuis dan dapat door prize-nya. Siapa tahu rezeki untuk hari ini. Baik, yang pertama yaitu untuk para peserta dipersilakan untuk membuka kahoot.id yang linknya akan saya bagi di kolom chat. Oke, untuk para peserta Zoom bisa segera untuk masuk di web kahoot.id yang sudah atau masuk di link yang sudah di chat di kolom chat box untuk semuanya. Oke, mungkin saya tunggu 3 menit ya. Kemudian jika untuk peserta yang sudah masuk bisa langsung insert pin yang tampil di layar. Kemudian input nama asli teman-teman _ 4 digit nomor HP terakhir. Oke, ini sudah dibagi oleh kakak panitia untuk bergabung di link https://kahoot.id dan masuk ke nomor 644767964 untuk insert pinnya. Ya, atau sudah juga, oh ini sudah banyak ya yang masuk ternyata. Sudah 31 orang. Ini dari 271 partisipan baru 41. Mungkin dia tunggu untuk semua ikut bergabung. Ini nanti kuisnya itu berkaitan dengan informasi-informasi yang ada di website. Jadi untuk para peserta yang udah lihat websitenya pasti nanti seneng nih kalau misalnya melihat pertanyaannya. Oke, udah 68. Oke. Oke, wah ini banyak nih antusiasnya. Oh, udah tembus dari 100.
Untuk format namanya, silakan input nama asli teman-teman underscore 4 digit nomor HP terakhir ya teman-teman sekalian. Dan kemudian untuk input PIN-nya itu sudah ada di layar, yaitu 6447964. Oke, karena waktunya sudah mencukupi untuk bermain kuis, mungkin Dias mulai saja ya. Baik. Nah, nanti pertanyaan dan pilihan jawaban bisa dilihat dari layar teman-teman sekalian. Dan teman-teman, ini sudah dimulai kuisnya. Berapa banyak awardees ISMA di tahun 2021? Waktunya 16 detik dari sekarang untuk memilih jawaban. Ayo dong, 30, 40. Oke, cepet ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan selanjutnya. 955 awardee. Ini yang benar 45 ya benar. Mantap, mantap. Oke. Wah, ini Kak Nabila, urutan pertama. Oke, next. Berikut adalah logo dari universitas. Nah ini, kalau saya udah lihat website pasti tahu sih ini. Kalau udah mengamati website University of mana ya ini? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. University of Pisa. 56 yang menjawab. Oke, sekarang Kak Ananda nih. Kemudian next selanjutnya. Nama salah satu universitas di Asia. Nah, ini pasti akhirnya tahu dong. Ini gampang banget sih. Lima, 4, 3, 2, 1. Chulalongkorn. Siapa nih awardees yang boleh di sini nih? Ananda. Oke, Kak Ananda lagi. Mantap Kak Ananda. Next. Universitas Pemkuk Fabra terletak di kota. Nah, ini mungkin dari segi arsitektur bangunannya ya bisa dilihat dari kota mana gitu. Dua, 1. Barcelona. Nah, ini pasti banyak sih bercita-cita ke Barcelona nih. Kak Ananda lagi, wah Kak Ananda ini berarti sangat ini ya, kayaknya informatif banget. Knowledge-nya dari website banyak. Next, ada berapa host university ISMA 2022 yang ada di Asia? Oke, 15. Yang benar 31. Oke, sekarang di urutan pertama itu Kak Feodora. Oke, next selanjutnya. Nama salah satu universitas di New Zealand. Wah, ini kayaknya banyak banget nih yang pengen ke New Zealand. Ini gampang banget sih. Karena ini universitas yang bagus banget nih ternama di New Zealand. Kalau nggak tahu, wah kebangetan ini. 2, 1. University of Auckland. Ya, ini ada 82 yang benar. Oke. Urutan pertama tetap Kak Feodora. Mantap Kak Feodora. Next. Berikut adalah logo dari universitas. Ada bukunya, ada gambar silang warna biru. Ini kayaknya kalau dari logo-logonya sih ini ya. Bukan di Asia sih kayaknya. Yeay, Edinburgh. 45 yang benar menjawab. Next. Kak Vida. Oke, urutan pertama. Berapa jumlah host university partner di Europe?
5, 4, 3, 2, 1. 18 dan 24 yang benar. Nih siapa nih kira-kira yang pertama? KAD. Oke, KAD berada di pertama. Next. Salah satu host university yang terletak di West of Ireland in the city of the tribes adalah, nah ini gimana nih? Di West of Ireland. Ini biasanya yang tahu ini sih, yang pengen kesini mesti tahu banget. Oke, di Galway ada 16 yang benar. Oke, Kak Fija lagi dan pertama. Oke, next. Ada berapa host university partner yang ada di Korea Selatan? Nah, ini harusnya tahu sih ya, buka website, langsung buka Korea langsung tahu sih, atau Asia. Dua. Oke, siapa nih yang benar? 52 yang benar ternyata, guys. Oke, Kak Natasha dengan slot tertinggi. Kedua yaitu Kak Fija. Kemudian siapa nih? Kak Oci. Selamat kepada para future awardees. Semoga nih rezeki buat hari ini ya. Dan nanti 3 pemenang akan mendapatkan hadiah berupa saldo GoPay dari kami. Lalu juga nanti untuk pemenang di akhir diminta untuk screenshot dan kirim ke DM Instagram @iisma_ri untuk klaim hadiah GoPay. Jadi ini jangan lupa di screenshot ya untuk buktinya. Oke, selamat kepada Kak Fija, Oci, dan Natasha. Semoga ini juga awalan baru yang membuat kalian tambah bersemangat dan termotivasi buat, wah aku semangat banget nih ikut ISMA. Oke, selamat. Baik, tidak terasa sudah masuki agenda terakhir, yaitu agenda penutupan dan doa. Namun sebelum penutupan dan doa, pastinya juga saya ingin mengingatkan kepada para peserta di Zoom ini untuk jangan lupa mengisi presensi yang sudah diberikan di chat box. Dan linknya sudah diberikan di chat box sejak tadi pukul 14.33, bisa langsung dicek saja. Mungkin akan saya beri waktu sekitar 3 menit untuk para peserta mengisi formulir untuk presensi kegiatan pada siang hari ini. Silahkan. Baik, waktu sudah cukup untuk mengisi presensi kegiatan pada siang hari ini. Tidak terasa sudah memasuki agenda terakhir yaitu penutupan dan doa. Karena tadi kita memulai acara dengan berdoa, alangkah baiknya kita akhiri juga dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada pelaksana tugas Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dr. Kiki Yuliati MSc, Wakil Ketua Program ISMA, Ketua Pelaksana Program Kampus Merdeka, Bapak Supriyadi PSD, Wakil Ketua 1 Pelaksana Program Kampus Merdeka, Bapak Junaidi MA, Ketua Program ISMA 2022, Dr. Ahmad Sriwijaya, Wakil Ketua Program ISMA 2022, Dr. Andira Hadian Wijaya, yang kami hormati juga kepada tim Project Management Office Program Kampus Merdeka, tim Indonesian International Student Mobility Awards, seluruh pimpinan LEDIKTI di wilayah Bali, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan pimpinan perguruan tinggi, pimpinan kantor urusan internasional, dekan, kaprodi, dosen, serta mahasiswa yang kami banggakan. Sebagai penutup acara sosialisasi ini, mari bersama mengucapkan puji syukur atas kelancaran acara sudah kita lewati. Akhirnya dari lubuk hati yang terdalam saya, mohon maaf atas kesalahan saya dalam menghadirkan acara ini. Terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak, Ibu, serta mahasiswa sekalian. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam menghadirkan acara ini jika terdapat kesalahan kata yang tidak disengaja. Saya Krisanti Dias Ayuni selaku Master of Ceremony, mohon izin pamit undur diri. Semoga kita semua selalu diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Jangan lupa untuk selalu akan patuh dengan protokol kesehatan dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, selamat sore semuanya, selamat jumpa.